Selamat pagi anak-anak. Baiklah, minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu menelaah buku guru, buku siswa, RPP dan silabus kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, 6 sekolah dasar. Seperti yang kita tahu, buku guru itu adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru ini berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik. Fungsi buku itu sendiri yaitu acuan kegiatan pembelajaran buku siswa, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, dan sebagai metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam buku guru dalam kelas tinggi itu yang pertama, pengalaman belajar yang bermakna, yang kedua, berbagai teknik penilaian peserta didik, ketiga, informasi menjadi acuan, keempat, kegiatan interaksi guru dan wali murid, yang kelima, petunjuk penggunaan buku peserta didik. Sedangkan buku siswa itu sendiri, seperti yang kita tahu, ialah buku yang berisi materi pelajaran berusaha konsep dan pengertian-pengertian yang akan dikonstruksi siswa melalui masalah-masalah yang ada di dalamnya. Dan fungsi buku siswa itu sendiri yaitu sebagai panduan bagi siswa, rekam jejak belajar siswa, langkah-langkah pembelajaran, penghubung antar guru dan sekolah, media komunikasi antar guru dan siswa, dan lembar kerja siswa. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi kompetensi inti dan akhir buku dalam buku kelas tinggi. Yang pertama, kompetensi inti. Jadi kompetensi itu adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, ini adalah salah satu contoh kompetensi inti kelas Bahasa Indonesia kelas 5 kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya bagian akhir buku siswa. Jadi perbedaan yang menonjol dari buku siswa pada kelas tinggi dan kelas rendah ialah pada bagian akhir buku, dikarenakan pada akhir buku ini kelas tinggi siswa wajib mengerjakan proyek-proyek baik secara berkelompok maupun secara individu. Sedangkan pada kelas rendah tidak terdapat proyek-proyek tersebut. Kita masuk ke materi RPP. Seperti yang kita tahu, RPP ialah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi dalam RPP pada kelas tinggi ini dialokasikan 36 jam per minggunya, dan seni budaya dan prakarya ditambah 1 jam, serta pada mata pelajar IPA, IPS, pendidikan agama, dan budi pekerti, dan matematika juga termasuk sendiri. Sedangkan pada silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Ini adalah salah satu contoh silabus pada kelas tinggi.